Selamat pagi, Pak Danang dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Perluasan Makna Leksem Anak dalam Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Daniela Aryati Larangwikanti dengan NIM 191224005. Pokok presentasi kali ini dibagi menjadi 3. Yang pertama pendahuluan, kedua pembahasan, dan yang ketiga penutup. Pada pendahuluan terdapat pengertian, yaitu perluasan makna merupakan perubahan makna literal suatu leksem yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal bahasa. Perluasan makna dapat terjadi karena akibat perbedaan lingkungan, akibat asosiasi, akibat tanggapan pemakaian bahasa, dan akibat pemindahan jenis dalam pemakaian. Ullmann menyatakan perubahan makna juga dapat terjadi karena 6 faktor, yaitu kebahasaan, kesejahteraan, aspek sosial, aspek psikologis, pengaruh asing, dan kebutuhan terhadap kata-kata baru. Hartati 2003 menemukan idiom dalam bahasa Indonesia memiliki konstruksi sintaktis yang berupa kata ulang dan kata majemuk, frasa, klausa, dan kalimat tersusun dari unsur pembentuk yang berkategori sama sejumlah 4 kelompok dan tersusun atas pembentukan yang berkategori berbeda sejumlah 14 kelompok dan dapat dikelompokkan ke dalam jenis idiom penuh dan idiom sebagian. Untoro 2003 menemukan wujud perubahan makna lesem yang berkategori nomina dalam bahasa terdiri atas 6 jenis perubahan makna, yaitu meluas, menyempit, amelioratif, peyoratif, total, dan perubahan makna yang disertai dengan perubahan kelas leksem. Pembahasan kali ini terdapat 3, yaitu yang pertama konstribusi idiomatis, kedua makna literal dan makna perluasan, dan yang ketiga jejaring semantis. Yang pertama ada konstribusi idiomatis, yaitu unsur pembentuk suatu linguistik yang berunsur leksem anak. Tipe-tipe konstruksi idiomatis ini terdapat 6 tipe. Yang pertama, anak nomina, merupakan tipe satuan linguistis berunsur leksem anak yang cenderung lebih banyak diketahui penutur bahasa. Contohnya, sebagai anak Adam, kita tidak bisa lepas dari dosa asal. Yang kedua, anak verba. Contohnya, keluarganya mengangkat anak pungut dari panti asuhan. Selanjutnya, anak adjektifal. Contohnya, ayah anak hitam di keluarga kakek. Keempat, anak plus nomina. Contohnya, sayang sekali dia anak di luar nikah. Selanjutnya, yang kelima, anak plus nomina plus verba. Contohnya, ibu meletakkan anak batu giling di dapur. Keenam, ada anak plus numeralia dan verba. Contohnya, anak semua bangsa adalah karya kanon dari Pramudia Anantatur. Materi yang kedua ada makna literal dan makna perluasan. Yang pertama kita akan membahas tentang makna literal. Makna literal ini adalah leksem anak pada ranah literalnya bermakna keturunan yang kedua. Biasanya digunakan oleh penutur bahasa Indonesia dalam ranah aplikasi kekeluargaan. Contohnya, saya adalah anak dari Pasutri Budi dan Ani. Lalu selanjutnya, makna perluasan ini terdapat 7 makna perluasan pada leksem anak. Yang pertama, ada urutan kelahiran. Contohnya, Budi, si anak hitam itu,
menjadi anak terakhir di keluarga Sugiono. Yang kedua, manusia yang masih kecil. Contoh, dia melahirkan anak kembar. Yang ketiga, binatang yang masih kecil. Contoh, anak gajah dalam bahasa Jawa disebut bledug. Yang keempat, pohon kecil yang tumbuh pada tumbuh-tumbuhan yang lebih besar. Contohnya, anak palem itu terpaksa saya potong. Yang kelima, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu daerah. Contohnya, mereka adalah anak kampung yang biasa ronda malam. Dan yang keenam, orang yang termasuk dalam suatu golongan. Contoh, menjadi anak perahu di maskapai Amerika adalah cita-citanya. Yang ketujuh, yang lebih kecil daripada yang lain. Contohnya, mana mungkin menembak musuh tanpa anak pelor. Yang ketiga itu ada jejaring semantis. Jejaring semantis merupakan peta arus perpindahan makna lesem anak, mengilustrasikan relasi semantis antara leksem anak pada ranah literal dan ranah perluasan. Penutup, kesimpulan, dengan demikian, perluasan makna merupakan perubahan makna literal suatu leksem yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal bahasa. Perluasan makna lesem anak dalam bahasa Indonesia ada 3, yaitu konstruksi idiomatis, makna literal dan makna perluasan, dan jejaring semantis leksem anak. Sekian dan terima kasih. Biodata, nama Daniela Aryati Larengwikanti, NIM 191224005, email aryati.daniela@gmail.com, alamat Catur Tunggal, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sekian dan terima kasih.